Usai serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, kredibilitas dan efektivitas Board of Peace dipertanyakan. Apalagi salah satu yang terlibat dalam serangan militer ke Iran adalah Amerika Serikat yang juga merupakan salah satu aktor utama pembentukan BOP. Lalu bagaimana seharusnya Indonesia yang juga anggota Board of Peace menyikapi hal ini? Sejauh mana pula Indonesia bisa menengahi konflik di Timur Tengah, mengingat Indonesia dikenal dunia berprinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Kita bahas bersama dengan dosen dan Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Ibu Ririn Tri Nurhayati melalui sambungan daring. Selamat pagi Bu Ririn, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Adisti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita lihat kan serangan terus dilakukan, aksi balas serang terus dilakukan Amerika Serikat, Israel, Iran dan juga sebaliknya. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Indonesia yang kita tahu juga tergabung dalam Board of Peace, Bu Ririn? Baik, terima kasih Mbak Adisti. Baik, mungkin pertama saya ingin menyampaikan bahwa serangan Israel dan Amerika Serikat kepada Iran hari Sabtu lalu di tengah proses negosiasi nuklir Iran dan AS yang hampir tuntas ini merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Tidak dapat dipastikan kapan perang akan berakhir, namun yang jelas dampak kemanusiaan dan juga krisis di Timur Tengah akan semakin parah. Kemudian yang saya lihat Iran ini menjadi korban baru unilateralisme brutal dari negara superpower dan pelanggaran hukum internasional. Padahal tadi disampaikan bahwa Amerika Serikat merupakan negara penggagas Board of Peace, Dewan Perdamaian, yang seharusnya tujuan utamanya adalah untuk mengusung dan menciptakan perdamaian, tetapi apa yang dipertontonkan dengan serangan militer Israel dan AS kepada Iran kemarin ini merupakan crime of aggression yang dalam hukum internasional ini merupakan salah satu kejahatan berat gitu. Sehingga tindakan ini kemudian menjadi berkebalikan dan tidak konsisten dengan tujuan utama Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Sehingga kemudian kami mempertanyakan apakah kemudian hal ini bisa menjadi sarana Board of Peace untuk bisa membawa perdamaian ketika cara-cara yang digunakan malahan berkebalikan dengan tujuan utama pencapaian perdamaian. Karena kemudian ini justru jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional, bertentangan dengan prinsip-prinsip perdamaian dan penghormatan kedaulatan dan sebagainya. Oke, termasuk yang kemudian jadi pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan juga member dari BOP lainnya, ada berbagai macam negara juga yang tergabung dalam BOP, untuk bisa kemudian benar-benar mengimplementasikan apa sebenarnya tujuan dari BOP, Board of Peace, untuk mewujudkan perdamaian. Baik, terima kasih Mbak Disti. Tadi mungkin saya ingin mengulang yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri ya, bahwa Indonesia menggunakan narasi menyesalkan gagalnya perundingan AS dan Iran yang telah berdampak pada eskalasi di kawasan Timur Tengah. Menurut saya pernyataan ini seolah malah mengamini logika Trump bahwa gagalnya perundingan bisa jadi pembenaran. Padahal Oman sebagai penengah atau mediator itu sudah mengatakan bahwa ada progres yang baik. Artinya upaya perundingan itu merupakan sarana utama, mekanisme utama yang harusnya digunakan oleh Board of Peace untuk menengahi sengketa dan persoalan-persoalan konflik antar negara. Tetapi yang terjadi malahan pemimpin Board of Peace tersebut sendiri malahan kemudian menggunakan cara yang bertentangan. Sehingga kemudian dalam hal ini malahan kalau tadi pertanyaan Mbak Asdistis kemudian masih berharap bahwa kemudian Board of Peace itu masih bisa digunakan jadi mekanisme dan media untuk membangun perdamaian di Timur Tengah khususnya, dari kami atau saya merasa bahwa justru Board of Peace ini menjadi sudah tidak relevan karena tadi yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi terhadap Iran secara nyata itu adalah jelas-jelas tidak lagi konsisten dengan misi utama Board of Peace. Sehingga dengan demikian bagi kami ingin mendorong pemerintah Indonesia untuk mengoreksi keputusannya bergabung dalam Board of Peace ini. Karena Board of Peace yang dimandatkan oleh PBB sebenarnya ya, tetapi kemudian pada prakteknya sudah dibajak oleh Presiden Trump
Dan sekarang malahan dua anggotanya menjadi agresor yang jelas-jelas mengancam perdamaian. Jadi dari situ saja kemudian kalau kami kemudian ingin melihat ketika BOP sudah gagal menguatkan peran diplomasi Indonesia, tapi justru sebaliknya malah mengorbankan independensi kebijakan politik luar negeri Indonesia, maka kemudian dalam hal ini ketika Indonesia bergabung di sana karena ingin terlibat dan berkontribusi pada mendamaikan dunia dan Palestina khususnya, membuat kemudian kita harus mengoreksi. BOP justru menjauhkan komitmen untuk kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mendesak pemerintah untuk keluar dari Board of Peace. Oke, jadi Anda memikirkan untuk bagaimana pemerintah untuk bisa mengkoreksi, kemudian melakukan pengkajian ulang lagi soal keanggotaan Indonesia di Board of Peace, begitu ya? Betul. Oke, termasuk juga begini, oke lah itu kita membahas soal BOP, tapi yang kita lihat juga adalah pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri untuk bisa menjadi mediator antara perundingan perdamaian antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran begitu ya. Nah, seberapa potensialkah kemudian ini bisa terwujud begitu untuk pemerintahan Indonesia, negara Indonesia untuk bisa menjadi mediator kalau menurut Anda? Terima kasih Mbak Adisti. Ya, betul bahwa Indonesia memang memiliki sejarah dan juga diakui sebagai mediator di beberapa konflik internasional, konflik di Kamboja, kemudian juga bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan dengan East Timor, kemudian juga bagaimana dengan Aceh dan sebagainya. Tetapi mungkin kita untuk situasi yang sekarang kita harus secara kritis merefleksikan apa sekarang kita ada di mana. Karena kemudian dengan saat ini kita berada di BOP membuat independensi Indonesia itu sudah tergerus begitu. Kemudian karena keberadaan kita dalam BOP membuat kita dalam situasi sulit. Alih-alih kita konsisten dengan semangat kita untuk perdamaian, kemudian menghormati hukum internasional dan sebagainya, kemudian sebagai pihak yang netral, kalau kemudian ingin menjadi mediator harusnya kita bisa menjadi pihak yang netral dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun sekarang situasinya, apakah kemudian Amerika Serikat sebagai superpower yang saat ini sedang menginginkan untuk mengganti rezim di Iran dan kemudian ingin mengukuhkan dominasinya di Timur Tengah, apakah kemudian mau mendengarkan inisiatif dari Indonesia yang dalam hal ini kita masih harus akui bahwa Indonesia posisinya adalah middle power. Kemudian kemarin inisiasi yang sudah dilakukan oleh Oman, negara yang dengan kita bisa melihat Oman bisa diterima oleh kedua pihak. Tapi kemudian kenyataannya justru yang terjadi Amerika Serikat mengambil sikap tersendiri, meninggalkan perundingan tersebut, malahan mengambil sikap yang sama sekali di luar dugaan dengan menyerang Iran begitu. Jadi poin tersebut yang perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah untuk melihat realistiskah tawaran kita dan seberapa resources yang kita miliki. Terima kasih. Oke, jadi dengan kata lain dengan posisi Indonesia di BOP yang Anda mengatakan masih berada di middle power begitu ya, belum bisa melakukan pergerakan yang cukup signifikan untuk kemudian menjadi dalam tanda kutip dengan maksud baik untuk melakukan mediasi atau sebagai mediator begitu ya, Bu Ririn? Ya. Kalau saya bisa tambahkan bahwa kemungkinan yang justru kita ingin melihat bahwa ada opsi karena kemudian saya cukup mengkritik BOP ini ya dari sisi kelembagaan ada banyak catatan itu tidak hanya sudah ada banyak peneliti dan juga scholars yang mengkritisi keberadaan BOP dari struktur kelembagaannya yang sangat tersentralisir kepada Trump, legitimasinya yang sangat rendah, kemudian juga bagaimana dia telah meminggirkan peran PBB sebagai organisasi multilateral existing yang memiliki legitimasi cukup tinggi. Nah, menurut saya kenapa kemudian dengan adanya BOP ini justru malahan meminggirkan organisasi yang ada, meskipun memang kita menyadari ada kesulitan di sana, ada kelambatan kalau kita mengandalkan Dewan Keamanan, tetapi mungkin ada satu opsi yang bisa dicoba dan ini pernah berhasil di tahun 50-an, ya, yaitu dengan mengusung Uniting for Peace yang merupakan inisiasi yang digolkan atau dibawa dan diproses mekanismenya melalui Majelis Umum PBB.
Hmm. Hal ini dilakukan tahun 50 ketika Semenanjung Korea, konflik Semenanjung Korea. Saat itu Dewan Keamanan PBB deadlock, tidak bisa mengambil keputusan, akhirnya kemudian lewat Majelis Umum dan kemudian berhasil disepakati untuk, karena tidak ada veto di Majelis Umum, kemudian berhasil mendapatkan dukungan mayoritas dan kemudian mengirimkan pasukan perdamaian ke Semenanjung Korea. Mungkin itu bisa menjadi opsi alternatif, alih-alih kemudian kita tetap bertahan di Board of Peace yang dalam hal ini cukup problematik. Oke, berarti tetap di bawah naungan PBB ya yang kemudian bisa kita lakukan Indonesia dengan posisi Indonesia yang Anda sebutkan di middle power walaupun masih ada di BOP, di Board of Peace ya, yang bisa dilakukan oleh Baik. Indonesia. Ya. Oke, kalau kita lihat kan semalam juga ini cukup menarik juga ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga beberapa mantan presiden begitu ya, ada Pak SBY, kemudian ada Wapres juga, ada Pak Yusuf Kala, ada Pak Budiono, ada Pak Jokowi juga, bahkan ada pimpinan partai politik. Apakah ini juga bisa dikatakan seorang presiden meminta masukan dan juga pertimbangan soal kondisi geopolitik kita yang geopolitik dunia yang kemudian dihadapkan pada situasi semacam ini? Terima kasih Mbak Adisti. Ya, ini menarik ya. Tadi malam ada Presiden mengundang beberapa pemimpin, beberapa ya presiden sebelumnya, kemudian juga Menlu dan tokoh-tokoh yang lain. Baik, saya mengapresiasi hal itu, tetapi kemudian ini juga sebenarnya terjadi juga sebelumnya ketika Indonesia tiba-tiba menandatangani Board of Peace, kemudian di internal kita kemudian banyak gejolak, ribut-ribut gitu. Akhirnya kemudian Presiden juga mengundang mantan Menteri Luar Negeri dan sebagainya. Tetapi dari berita yang saya sampaikan dan dari kemudian mengamati perkembangan, sepertinya yang terjadi lebih pada Presiden memberikan briefing kepada tokoh-tokoh yang diundang, tetapi kami tidak bisa mengkonfirmasi seberapa besar masukan atau kemudian ketika memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh yang diundang tersebut, kemudian mereka memberikan pendapat dan masukan. Seberapa besar kemudian masukan yang didapatkan dari forum tersebut akan menjadi basis bagi pembuatan keputusan oleh Presiden, di mana dengan melihat mengamati beberapa kecenderungan selama ini, sepertinya proses pembuatan politik luar negeri Indonesia di pemerintahan yang baru ini agak menurut kami menilai kurang ada deliberasi publik, kurang banyak melibatkan deliberasi atau masukan dari publik untuk kemudian lebih seringkali adalah lebih pada personalisasi kebijakan luar negeri oleh Presiden, yang hal ini kemudian kami melihatnya ini menjadi sesuatu kebijakan yang harusnya bisa diputuskan dengan lebih prudent dan lebih berhati-hati. Oke, terakhir Bu Ririn, 3 poin krusial posisi Indonesia di mata dunia terkait dengan serangan balasan dan juga aksi saling balas dan juga serang antara Amerika Serikat Israel kepada Iran dan juga sebaliknya. 3 poin krusial termasuk juga dampak yang akan terjadi ke Indonesia, termasuk juga diplomasi yang kemudian bisa dilakukan oleh Indonesia. Baik, yang pertama mungkin saya ingin pertama adalah Indonesia harus memberikan sikap yang lebih tegas dalam menyikapi konflik yang sekarang berkembang, tidak sekedar menyesalkan dan kemudian mengikuti narasi dari kedua agresor, tapi justru memiliki positioning yang lebih tegas untuk mengatakan, mengutuk dan kemudian menjadi koreksi Indonesia tentang kebijakan luar negerinya. Yang kedua adalah tadi ketika keberadaan Indonesia dalam BOP justru menyebabkan Indonesia kesulitan untuk tidak konsisten dengan nilai prinsip bebas aktif, dengan amanah konstitusi untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia, maka kemudian sudah saatnya dengan situasi yang sekarang Indonesia mengoreksi kebijakan luar negerinya untuk berani keluar dari Board of Peace. Dan yang ketiga kemudian dengan menggunakan opsi yang lain, di mana kemudian tetap mempertahankan atau tetap memperkuat mekanisme yang ada di PBB dengan menggalang kolaborasi dengan negara-negara selatan, yang dalam hal ini sebenarnya tadi yang saya sebutkan sebagai Uniting for Peace sudah pernah digagas oleh negara Kolombia.
yang tahun September 2025 Kolombia sudah menggagas adanya Uniting for Peace dan kemudian bersama didukung oleh 30 negara lainnya yang merupakan negara-negara selatan dengan grup yang disebut dengan The Hague Group. Nah, mengapa Indonesia tidak memanfaatkan itu yang lebih konsisten dengan prinsip Dasar-Sila Bandung, lebih konsisten dengan amanah konstitusi, dan juga lebih konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih untuk paparannya dan juga apa ya bisa dikatakan perspektifnya terkait dengan bagaimana aksi saling balas serang Amerika Serikat, Israel dan juga Iran dan juga posisi Indonesia di mata dunia. Terima kasih dosen Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Ibu Ririn Tri Nurhayati telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bu Ririn. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali.